kawan Rujuk, jumpa lagi di Rujuk Channel. Kali ini Rujuk Channel ingin mereview atau membahas terkait penjualan hewan kurban memasuki perayaan Idul Adha 1442 Hijriah yang akan jatuh pada bulan Juli, pertengahan bulan Juli 2021. Nah, seperti apa review terkait penjualan hewan kurban di masa pandemi? Ikutin terus Rujuk Channel ya. Ya bang, ada yang bisa dibantu ini? Wah, ini cakep-cakep nih sapinya nih bang. Nah, kalau boleh tahu nih, pemiliknya siapa nih sapi? Oh, yang punya Pak Dewan, Pak Arif Rahman Hakim. Oh, Dewan? Iya. Oh, Dewan Dewan Kota Bekasi Utara nih ya? Iya. Pak Arif Rahman Hakim. Iya. Ya. Kalau boleh tahu di mana beliau nih sekarang? Oh, silakan bang, ada di sebelah sana. Oh, di sana ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini Pak Ini Dewan Pak ya? Dewan, iya. Terima kasih ya bang ya. Pak Dewan. Waalaikumsalam. Wah, tadi kebetulan lihat hewan kurban diarahin ke sini, taunya Pak Dewan yang Oh punya nih. iya, Bang Lukman, kebetulan, Iya. alhamdulillah. Ini bisa sampai ke sini nih. Iya, tadi kebetulan lewat-lewat nih. Wah, dia ada hewan kurban cakep-cakep nih Oke. sapinya nih. Iya. Boleh ngobrol-ngobrol nggak Pak Dewan? Siap, boleh. Kawan Rujuk, nggak nyangka nih kita ketemu sama Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi. Nah, kebetulan tadinya kita ingin mereview tempat usaha hewan kurban. Nah, beliau inilah yang menjadi pengusaha. Kebetulan di sini namanya penjual hewan kurban Kaisar ya? Iya. Betul ya Pak Ketua ya? Siap. Nah, bisa kita ngobrol-ngobrol terkait Boleh. hewan kurban. Nah, kalau bicara hewan kurban, bentar lagi kan mau Idul Adha nih. Betul. Tanggal 20 Juli kalau nggak salah ya Pak Iya. Dewan ya? Nah, sejauh ini bagaimana nih Pak Dewan nih? Reviewnya terkait penjualan sendiri, apalagi di masa pandemi nih Pak Dewan? Kalau untuk saat sekarang ini masih ada waktu 20 hari ya. Masih 20 hari? Iya, 20 hari memang belum terlihat lah. Tetapi mudah-mudahan pada pandemi pertama waktu 2020 alhamdulillah lah masih seperti biasa walaupun agak sedikit turun. Dan mudah-mudahan sih tahun ini Amin. sama lah ya, tidak ada perbedaan dari tahun-tahun yang lalu. Kalau dari kebiasaannya berapa hewan kurban Pak Dewan nih selama Idul Adha nih? Waktu sebelum pandemi kita bisa ngabisin 45 sampai 50 ekor sapi. 45 ekor sapi ya? Iya, kalau kemarin tahun 2020 kita memang agak turun sedikit sih, cuma sekitar 40-an lah. 40. Itu pun cuma turun 5 sebenarnya ya? Iya, Pandemi ya? sedikit lah. Tetapi kalau kita melihat daya keinginan masyarakat untuk berkurban masih tinggi. Masih tinggi ya? Apalagi Masih. tengah pandemi ini ya? Iya, apalagi ditambah lagi masyarakat ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat di saat dalam situasi yang Betul, serba kesulitan ini. betul, Pak. betul. Artinya dengan berkurban, berbagi bersama. Iya, betul. Nah, ini usaha ini udah dimulai sejak kapan sih Pak Dewan? Ya, cukup lama ya, hampir 7 tahun, 8 tahun kalau nggak salah saya. 8 tahun? Jalaninnya ya. Jadi sebelum jadi anggota Dewan, beliau ini udah usaha kurban sebenarnya ya? Sebelum jadi anggota dewan, iya. Iya, artinya saat ini menjadi wakil rakyat tetap karena ini usaha yang mungkin tadi ya, Iya. membantu masyarakat juga dilanjutkan lagi begitu ya. Betul. Karena ya alhamdulillah udah banyak pelanggan lah. Banyak pelanggan. Jangan sampai nanti pelanggan nyari, saya nggak jualan kan kasihan. Karena Iya. pelanggan juga cukup jauh-jauh lah ya. Betul. Datang ke sini kasihan kalau kandangnya nggak ada isinya. Oke. Nah, ini rata-rata hewan kurban dari mana sih Pak Dewan nih? Saya belanja di Bojonegoro, Jawa Timur, juga belanja di Ambarawa, Semarang. Juga biasanya di Pekalongan juga. Jadi semua pasar di Jawa Timur tuh sebagian kita sudah tabain lah. Oke. Gitu. Kita nyari yang terbaik dari petaninya, kita dapat kadang-kadang bagus atau sisanya nanti kita ke pasarnya. Nah, kayak sepertinya nanti menarik nih, kita pengen tahu juga tips memilih hewan kurban yang sehat Pak Dewan. Ya. Tapi sebelum itu mungkin kita pengen tahu juga untuk harga nih. Ya. Selama pandemi ini ada kenaikan atau justru turun nih Pak Dewan? Harga sih stabil ya masih ya, nggak beda dengan tahun lalu. Cuma memang perbedaannya dari sebelum Idul Adha mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan Idul Adha sama sekarang ini pasti beda harga. Karena memang itu setiap tahun kalau Permintaan tinggi mungkin ya? agak tinggi sedikit lah, nggak gitu signifikan lah. Nah, kalau bisa bicara pelanggan, ini rata-rata dari daerah mana aja nih Pak Dewan?
Kita setiap tahun ngirim ada ke Senen, Jakarta. Sampai Jakarta ya? Iya, Tanjung Priuk, di Bahari, Kampung Bahari, Pondok Gede, Purwakarta pun ada. Purwakarta sampai Purwakarta. Iya, langganan kita banyak lah. Di Iya, samping di sekitaran sini, pabrik-pabrik, masjid, majlis taklim, terus kelompok masyarakat yang patungan dari luar-luaran juga. Alhamdulillah cukup banyak. Tapi jenis sapi apa saja sih? Ini ada model limosin, ada si metal juga. Oh, si metal. Nanti kita boleh lihat-lihat Pak Dewan? Boleh, silakan. Nah, ini Pak Dewan nih jenis sapi apa nih? Besar banget nih Pak Dewan. Kalau ini si metal ini. Ini Ini si peranakan Brahma sapi Jawa, sapi lokal. Sapi lokal. Beratnya berapa nih Pak? Ini beratnya 7 kintal, 700 kilo lebih sedikit. Iya. Oh, ini udah ada yang pesan belum? Sudah. Nah, kalau boleh masyarakat, mengedukasi masyarakat nih, Iya. memilih tips memilih hewan kurban yang sehat seperti apa Pak Dewan? Pertama, kalau untuk kurban itu harus sudah usia 2 tahun lebih. Harus di atas. Kedua, sapinya harus sehat. Sapinya harus sehat. Nah, Iya. untuk membuktikan sehat atau enggak itu apa dari kasat mata atau kelihatan? Ya harus pertama tidak rusak tanduknya. Oh, dari tanduknya kelihatan. Ya, kedua buntutnya tidak terpotong. Lalu kondisi badannya kita bisa lihat sekilas kalau sapi ya kayak gini kan berbobot nih. Iya, Kelihatan lah bobotnya sehat, tidak sakit. Nah itu tipsnya untuk memilih sapi hewan kurban. Yang sehat gitu ya. Nah, untuk menjaga sapi ini tetap sehat, misalnya masuk kandang nih, Ya. mereka tetap sehat seperti apa Pak Dewan perawatannya? Kita ada cara untuk merawat. Biasanya kita kasih minuman jahe. Minuman Kita jahe. rebusan jahe sama serai, gula Jawa kita masak, kita minumin mereka. Paksa minum, jadi supaya hangat badannya. Diminumin jahe. Iya. Jadi biar keluar anginnya juga. Iya, sama kayak orang. Iya, Jadi iya. memang harus dikasih stamina. Iya. Jahe itu tidak hanya manusia, tetapi hewan juga butuh itu. Supaya kondisinya terus hangat. Lalu kalau pagi kita mandikan air hangat. Mandikan air hangat. Ya, kita mandikan air hangat supaya mereka segar, supaya hewannya segar. Terus kita kasih makan yang cukup dengan teratur. Pagi, siang, sore, malam. Untuk makannya sendiri susah nggak sih Pak Dewan? Nah, kalau sapinya sehat, nafsu makannya tinggi. Nafsu makannya tinggi. Nah, lalu kita kalau dikasih rumputnya ini, kita tambahin gula Jawa. Kita siramin air gula Jawa. Buat rumput dicampur disiram air gula Gula Jawa. Jawa. Jadi lahap dia Nafsu makannya. makannya tinggi. Oh iya, nafsu makannya tinggi. Jadi bobotnya bisa Makin bagus. besar ya. Nah, Kalau ini ada dari klinik kesehatan nggak sih kontrol kebidanan? Kita ada langganan yang suka ngecek hewan kurban kita. Biasanya sakit apa yang dilanda dari sapi? Biasanya sih stres saja kalau sapi. Stres. Iya, karena mungkin perjalanan jauh dari Jawa ya sampai sini itu biasa stres. Tapi 1-2 hari mereka sudah pulih. Udah pulih lagi. Yang penting mereka dikasih istirahat 1 hari baru kita kasih air minum campur garam supaya mereka nafsu. Lalu dikasih makanan-makanan yang bagus lah, rumputnya yang lah ya. hijau, yang bagus supaya mereka kembali punya stamina. Jadi kualitas makanan juga diperhatikan betul. Wah betul harus lah. Sambil keliling bisa Pak Dewan ya? Boleh, silakan ayo. Lihat nih sapinya nurut-nurut banget nih Pak Dewan nih. Nggak beda kayak yang lain nih. Ini Iya. diapain nih bisa nurut kayak gini? Artinya asal kita sering rajin memberikan dia makan, lalu dia kan pasti bisa melihat lah. Betul. Rasa sayang berarti bisa Iya, dirasakan juga ya? harus kasih ada rasa sayang dengan hewan-hewan yang kita jajakan di sini supaya mereka punya, pastilah mereka kan makhluk hidup ya. Betul. Punya insting juga, kalau mereka dibaikin ya pasti baik lah. Oke. Nah tadi juga Lukman lihat nih di sini yang dipekerjakan rata-rata anak-anak muda yang iya. sekitar lingkungan sini Pak Dewan. Betul. Nah artinya pemberdayaan buat anak-anak muda di sini gitu Pak Dewan. Iya, jadi setiap tahun memang mereka yang sudah ngurusin hewan kurbannya, jadi mereka sudah hafal cara mengurusi hewan-hewan yang ada di kandang kita ini. Oke. Kalau bicara pengalaman kan udah 8 tahun nih Pak Dewan ya di Iya. sini ya. Artinya sebenarnya bisnis ini menjanjikan nggak sih Pak Dewan kalau bicara hewan kurban ini? Ya kalau kita sih sebenarnya lebih kepada melayani lah pembeli yang sudah menjadi langganan lah. Terus ya mungkin kalau ada rezekinya ada buat
hewan satu kurban buat potong ya kita potong rame-rame dengan kawan-kawan. Jadi ini tetap dikurbanin juga dari sini artinya? Iya, kita kadang-kadang nyimpen satu, rezekinya itu ya udah kita kurban dengan kawan-kawan semua ngumpul Buat bareng-bareng. lingkungan juga sekalian. Iya. Oke. Jadi memang setiap tahun kita pasti nyisihin 1 atau 2 ekor kita buat kurban. Nah biasanya untuk pelanggan mereka dikirimnya berapa hari sebelum? Ada yang mintanya 1 hari sebelum kurban, ada yang mintanya pas hari H karena mungkin faktor tempat mereka nggak ada untuk miara 1 hari atau yang jagain lah. Betul. Tetap itu kita usahakan supaya bisa terrealisasi apa yang diinginkan para pelanggan. Oke. Nah mungkin terakhir Pak Dewan buat kawan rujuk nih, Iya. ada pesan, kemudian apa sih tadi mungkin kiat secara khusus nih memilih hewan kurban mungkin bisa diulang sekali lagi. Oh gitu. Kawan rujuk Pak Dewan. Enggak. Buat kawan-kawan podcast ya, Ya, rujuk, kawan-kawan rujuk. Pertama kalau kita ingin memilih hewan kurban, pilih yang terlihat segar. Apalagi kalau kita milih yang ininya agak besar nih. Leher beton itu hewannya top lah, super. Kalau bilang kayak gini nih hewan super, kayak di depan juga super, itu top lah. Kedua, dalam situasi pandemi ini saya menghimbau mari kita saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah pandemi agar luka batin mereka yang mereka alami ini bisa terobati dengan kita berbagi dengan masyarakat yang mengalami situasi pandemi saat sekarang ini. Lalu mari jaga keselamatan kita, kesehatan kita dalam situasi keadaan tanah air kita yang sedang berduka karena COVID-19 ini. Luar biasa. Terima kasih Siap. waktunya Pak Dewan, Pak Dewan Arif ya. Sehat selalu Pak Dewan. Sama-sama. Kawan rujuk, demikian mungkin review kami bersama dengan Ketua Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, Bapak Arif Rahman Hakim, terkait usaha hewan kurbannya yang sudah berdiri sejak 8 tahun lalu ya. Iya. Oke, kita doakan semoga beliau sehat selalu, Amin, usahanya lancar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Karena di sini beliau mempekerjakan anak-anak muda sekitar dengan mematuhi protokol kesehatan. Betul. Jangan lupa dukung terus channel Rukun Jaran Edukasi dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Gue Muhammad Lukman undur diri dari tempat usaha Pak Ketua Dewan Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.